Bapak, Ibu, dan saudara semua, selamat pagi. Puji Tuhan kita bisa kembali bersama-sama bersekutu, beribadah kepada Tuhan. Untuk itu, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, saya mempersilahkan bagi setiap kita untuk mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita mengambil waktu sejenak untuk bersaat teduh. Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Ibadah kita pada pagi hari ini akan kita mulai dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita ialah berasal dari Tuhan yang penuh kasih, yang maha kudus, yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Turunlah kiranya di atas kita kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Ku menyembah, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu. Selam namamu kudus, kau kudus Tuhan. Mari kita menaikkan lagu ini dari awal. Ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu. Mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Ku sembahmu, sebab namamu kudus, kau kudus Tuhan.
kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, kau kudus Tuhan. Sebab engkau kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau kudus. Kami adalah manusia-manusia yang sering kali menyakiti hati Tuhan, yang sering kali melakukan dosa. Namun pada pagi hari ini kami boleh datang ke hadirat Tuhan untuk dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ini adalah sebuah anugerah bagi setiap kami Tuhan. Dan kami mengucap syukur untuk apa yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau terus dimuliakan dengan apa yang kami lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Kita akan sama-sama memuji Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Mazmur 118 ayatnya ke-24 berkata, inilah hari yang dijadikan oleh Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita karenanya. Hari ini. Hari ini, hari adalah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Ayo kita bersuka cita karena Tuhan sangat baik dalam kehidupan kita. Hari ini, hari adalah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan bersuka. Di dalam Tuhan bersuka. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Hari bersuka. Bersuka citalah. Senyumnya dong, senyumnya. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka. Bersuka citalah. Mari kita menyanyikan lagu sekali lagi ini ya. Hari ini. Hari ini. Hari adalah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari. Hari ini. Hari adalah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Bersuka di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan bersuka. Di dalam Tuhan bersuka. 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 Bersuka citalah. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka. Bersuka citalah. Bersuka. Tepuk tangannya ya. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Bersuka citalah. Lagi. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka. Bersuka cita. Sekarang bersuka. Sekarang besok bersuka. Besok lusa juga bersuka. Lusa bersuka. Suka cita.
terukur besar kasih setiamu Tuhan. Tepuk tangannya. Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Kasih-Nya panjang dan lebar melebihi lautan. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebar, panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajar perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu Tuhan. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajar perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajar perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setia. Kasih setiamu besar selamanya. Terakhir, kasih setiamu besar. Kasih setiamu besar selamanya. Saudara, dengan tetap berdiri, mari kita sama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara dipersilahkan untuk duduk. Saudara semua, ketika tadi ya waktu awal banget, ketika kita melewati pintu di depan, masuk beribadah di tempat ini dan kemudian duduk, saya mau bertanya ya, kira-kira apa sih yang Bapak Ibu atau saudara-saudara siapkan untuk Bapak Ibu saudara berikan kepada Tuhan? Ketika kita datang beribadah, apa sih yang kita perhatikan, yang kita siapkan untuk kita persembahkan kepada Tuhan? Saudara, kadang ya, atau mungkin sering kali, ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, kadang fokus kita atau perhatian kita itu lebih banyak kepada hal-hal yang kelihatan, yang dinilai orang lain, atau bahkan berfokus pada kenyamanan kita sendiri. Dan kemudian kita seringkali lupa atau mengabaikan apa hal yang paling penting yang harus kita siapkan ketika kita mau datang beribadah kepada Tuhan, yaitu hati kita yang harus kita perhatikan, yang harus kita berikan kepada Tuhan. Lagu The Heart of Worship adalah sebuah lagu yang diciptakan untuk mengingatkan setiap kita ketika kita datang beribadah, bukan hanya memperhatikan apa yang dilihat oleh mata atau kenyamanan, tapi Tuhan mencari hati kita. Tuhan melihat kedalaman hati kita, hati yang bersungguh-sungguh mau datang untuk menyembah Tuhan. When the music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to breathe something that's of worth that will bless your heart. I bring you more than a song, for the song in itself, it's not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. Bersama-sama, I'm coming back. I'm coming back to the heart of worship, when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for things I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. The King of Endless Worth. King of endless worth, no one could express how much you deserve. Lord, though
weak and poor. All I have is yours. Every single breath, I bring you more than a song. I bring you more than a song. For the song in itself, it's not what you have required. You search much deeper within. Through the way things appear, you're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for things I've made. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship. When it's all about you, it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for things I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. When it's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you. When it's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for things I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for things I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. Jemaat saja, it's all about you. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. Sekali lagi. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. Kepada Bapak Pendeta dipersilahkan.
Bapa yang besar, Yesus yang penuh kasih, Roh Kudus, Roh kebenaran. Saat ini kami bawa diri kami, kehidupan kami, untuk menyembah Engkau ya Tuhan. Sudah biasa kami lakukan dari minggu ke minggu. Baik selama pandemi ini, kami datang atau di rumah. Namun ya Tuhan, ternyata menyembah Engkau itu ada sesuatu yang perlu kami perhitungkan dan perhatikan. Bukan hanya selama kami berada di dalam ruangan ibadah atau jam ibadah, tapi di luar daripada itu. Itu pun termasuk ibadah kami di hadapan-Mu, hidup kami yang kami jalani. Oleh sebab itu ya Tuhan, sekarang berfirman-Lah kepada kami. Dikala firman dibacakan, dikala firman diberitakan, Roh Kudus yang boleh menjadi guru buat kami. Kami boleh menjadi murid yang diajar oleh Tuhan. Kami bukan hanya mendengar, tapi kami boleh ya Tuhan, walaupun berat, tetapi kami mencoba untuk terus melakukannya. Agar ujung-ujungnya Tuhan, segala sesuatu yang berasal dari Engkau itu kembali untuk kemuliaan-Mu Tuhan, untuk kesukaan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, Sang Firman hidup itu, kami haturkan doa ini. Amin. Jemaat yang disayang oleh Tuhan, termasuk yang tidak ada di dalam ruangan ini yang sedang mengikuti ibadah. Pada hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Temanya adalah menyembah dan mempersembahkan. Menyembah dan mempersembahkan. Adapun ayat firman Tuhannya diambil dari kitab Roma. Kitab Roma pasalnya yang ke-12 ayatnya yang pertama. Roma pasal yang ke-12 ayatnya yang pertama. Saya akan membacakan, beginilah bunyi firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Meboros, satu kata yang pasti asing di telinga yang mendengarkan saat ini. Karena itu adalah sebuah kata dalam bahasa Bali yang artinya berburu. Nah, di desa tempat kelahiran saya ada sebuah kebiasaan. Menjelang hari raya besar di sebuah tempat ibadah, kalau di Bali itu pura ya tempat sembayangnya orang Bali. Menjelang hari raya besar, maka seluruh kepala keluarga atau yang mewakili itu pergi meboros atau pergi berburu. Ada yang bawa jaring, ada yang bawa anjing, begitu. Perginya kemana? Ke kaki Gunung Batu Karu karena dekat. Lalu apa yang dilakukan? Ya berburu. Setelah berangkatnya itu subuh ya. Terus kemudian setelah tiba di lokasi, itu jaring dipasang sambung menyambung. Sampai misalnya membentuk lingkaran tapi diameternya besar. Katakanlah sebesar lapangan sepak bola. Lalu kemudian orang yang tidak punya jaring kemudian masuk ke dalam. Anjing juga masuk ke dalam. Kemudian lari-lari di dalam. Anjing itu akan menggonggong. Nah, kalau sampai ada kijang atau babi hutan atau apa begitu ya,
Terus dikejar sampai menabrak jaring. Begitu jaring itu ditabrak, maka dengan sendirinya binatang itu akan tertangkap. Ada kalanya dibawa hidup-hidup, tapi tidak jarang juga pulang ke desa. Kemudian dibersihkan, nanti ada hari hanya, itu dibakar. Dan itu dipersembahkan sebagai korban. Di samping ada persembahan-persembahan pribadi masing-masing. Nah, hal yang seperti itu, maksudnya konsep mempersembahkan korban pada waktu menyembah, itu ada di dalam Alkitab. Jadi itu di Bali saya cerita seperti itu. Tapi di dalam Alkitab ada. Kalau kita perhatikan, di dalam kitab Imamat mulai dari pasal 1 sampai pasal 7, itu berbicara tentang korban bakaran, korban keselamatan, korban penghapus dosa, korban sajian. Nah, itu semua korban-korban itu diaturkan seperti itu. Jadi berburu sesuatu kalau di Bali, tapi kalau buat orang Yahudi itu tidak perlu berburu, kan sudah ada, begitu ya. Terus kemudian dipersembahkan sebagai satu korban persembahan. Jadi setiap orang Yahudi yang mau menyembah Tuhan biasanya itu membawa korban persembahan. Hanya saja sekarang ada satu perbedaan antara yang saya ceritakan tadi di Bali dengan sekarang ini. Yang membedakan itu apa? Yang membedakan itu adalah yang dipersembahkannya. Nah, Paulus melalui ayat yang tadi saya bacakan buat kita sekalian, itu memberitahukan, karena itu saudara-saudara, aku menasihatkan kamu, persembahkanlah tubuhmu. Kalau dulu persembahannya itu adalah binatang, kalau sekarang persembahan itu adalah tubuh. Dan kata tubuh itu bukan hanya menyangkut tulang dan daging ini. Tubuh itu meliputi secara keseluruhan. Baik itu meliputi akal budi, makanya di dalam ayat yang kedua itu kan diminta pembaharuan akal budi, begitu ya. Kemudian mempersembahkan juga segenap jiwa kita dan dengan segenap kekuatan kita. Jadi tubuh itu meliputi seluruhnya. Persembahkanlah tubuhmu. Karakteristiknya ada 3. Yang pertama itu adalah sebagai persembahan yang hidup, yang kedua yang kudus, dan yang ketiga yang berkenan kepada Allah. Mari kita lihat satu persatu sekarang. Mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, apa maksudnya? Yang jelas untuk memahami ini kita perlu kembali kepada Alkitab tadi. Kalau di Alkitab itu yang dipersembahkan kecuali korban sajian ya, itu semua adalah binatang. Persembahkan itu disembelih dulu, dikucurkan darahnya dulu, dan setelah itu diolah, dibakar begitu rupa, baru dipersembahkan. Dan itu yang dipersembahkan adalah binatang yang mati. Sedangkan yang sekarang diminta oleh Tuhan lewat mulut Paulus, itu yang dipersembahkan bukan binatang yang mati, bukan di luar diri kita, tetapi yang dipersembahkan itu adalah tubuh ini. Tubuh yang sudah ditebus oleh Yesus. Sekarang tubuh yang sudah ditebus oleh Yesus ini betul-betul sekarang diserahkan sepenuhnya untuk hidup buat Tuhan. Jadi apapun kita, apapun panggilan kita, yang Tuhan mau kita betul-betul hidup, seluruh hidup kita, bukan sepenggal hidup kita, itu benar-benar untuk Tuhan. Orang mempersembahkan sesuatu, dibakar. Pada waktu dibakar, maka ada keluar bau-bau yang harum ya. Coba lihat kalau orang bakar sate ya. Itu keluar bau harumnya. Selama api bara ini menyala, maka ini mengeluarkan bau harum. Tapi pada waktu api ini sudah berhenti menyala, maka yang ini tidak mengeluarkan lagi bau yang harum. Berarti ini adalah sepotong waktu saja. Nah, kalau mempersembahkan seluruh hidup, itu artinya apa?
Mau hari Minggu, mau hari Senin, dan seterusnya. Itu seluruh minggu, seluruh hari, seluruh bulan, seluruh tahun, seluruh hidup kita. Saya percaya kita semua sudah tahu. Bukan hanya hari Minggu atau hanya 1 jam ibadah saja kita memuji Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan. Bukan. Tapi di luar daripada itu, apapun aktivitas kita, apapun kita kerjakan untuk Tuhan. Jadi bukan hanya sepenggal waktu, bukan hanya sepotong waktu. Bukan hanya di dalam ruangan ibadah, bukan hanya pada waktu kita beribadah. Tapi di luar daripada kegiatan yang seperti ini. Itu pun betul-betul kita persembahkan untuk Tuhan. Kita lanjut yang kedua. Karakteristik persembahan yang kedua itu adalah persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang kudus. Nah, kita udah sering dengar kata kudus. Tapi apa itu kudus? Kata kudus ini dari hagios. Hagios itu dipisahkan, disisihkan, dikhususkan. Nah, di dalam Alkitab, setiap kali binatang mau dipersembahkan, ada catatannya. Mau lembu, mau domba, mau kambing, ada catatannya. Apa catatannya itu? Tidak bercela. Saya bacakan ya. Dari Imamat pasal 1 ayat 3. Jikalau mempersembahkan merupakan korban keselamatan, terus begitu ya, ia membawa yang tidak bercela. Kemudian di dalam tadi pasal 1 ayat 3 ya. Kemudian pasal 3 ayat 1, tidak bercela. Kemudian dilanjutkan lagi di dalam pasal yang keempat ayat yang ketiga, baris yang terakhir, yang tidak bercela. Kemudian di dalam ayat 23, jantan yang tidak bercela. Kemudian dikatakan di dalam pasal yang kelima ayat yang ke-15, di situ disebutkan yang tidak bercela. Pasal 6 ayat yang ke-6, di situ juga dikatakan domba jantan yang tidak bercela. Jadi kata yang tidak bercela, yang tidak bercela, yang tidak bercela itu banyak sekali ada. Itu catatan. Jadi waktu korban itu mau dipersembahkan, maka korban yang dipersembahkan itu adalah korban yang tidak bercela. Apakah yang dimaksud dengan tidak bercela? Kalau kaitannya dengan waktu itu yang dipersembahkan atau binatang juga, iya, kalau misalnya itu cacat disingkirkan, lalu dikasih yang lainnya lagi. Tapi yang saya maksudkan di sini, di situ, yang tidak bercela itu bukan tidak bercacat. Kalau ngomong tidak bercacat, lalu bagaimana dengan orang yang tubuhnya cacat? Kayak Nick Vujicic, kayak Stevie Wonder. Kalau memang misalnya tidak bercacat yang dimaksud, berarti kan orang-orang yang cacat di dunia ini kan gak bisa dong. Tidak memenuhi kualifikasi. Kalau begitu terus apa yang dimaksud dengan tidak bercela kalau tidak bercacat? Yang dimaksud dengan tidak bercela di sini adalah yang terbaik. Tahu dari mana itu? Dari kitab Imamat juga memberitahukan kepada kita. Imamat pasal 2 ayat 1. Apabila seorang mempersembahkan persembahan berupa korban sajian dan seterusnya, hendaklah persembahan itu tepung yang terbaik, dikatakan seperti itu. Kemudian di dalam ayat yang keempat juga kembali lagi, terbaik. Ayat kelima ada kata terbaik. Ayat yang ketujuh ada kata terbaik. Pasal 6 ayat 15 ada kata terbaik. Kalau begitu sekarang kita udah ketemu ya. Karakteristik persembahan yang kedua itu kudus dalam arti yang terbaik. Apa yang terbaik yang bisa kita lakukan? Itu adalah persembahan kita di hadapan Tuhan. Yang terbaik itu tidak selalu harus yang terbanyak, jangan salah mengerti. Kalau ngomong yang terbanyak, bukankah janda miskin itu persembahannya 2 peser 1 duit? Nominalnya kecil, tapi Tuhan mengatakan
Jadi yang baik di sini bukan terbanyak. Contoh lain lagi, kalau kita perhatikan di dalam Yohanes pasal yang ke-6 kan itu ada mujizat. Tuhan memberikan makan 5.000 orang dari 5 ketul roti, 2 ekor ikan. Pernah enggak teman-teman atau saudara memperhatikan kata 5 roti itu ada satu tambahan, satu kata lagi, 5 roti jelai. Mujizat ini dimuat di 4 Injil. Tapi Injil yang lain tidak memuat kata jelai. Hanya Yohanes menyambung 5 roti jelai. Kata jelai ini saya dapatkan referensinya dari Perjanjian Lama, yaitu 2 raja-raja. Itu menunjuk kepada roti terbuat dari tepung jali-jali. Bukan gandum, dengan kata lain. Jadi yang dipunyai oleh anak itu hanya itu. Jadi tidak berbicara yang terbanyak, tapi yang terbaik yang dipunyai oleh dia. Lalu sekarang kaitannya buat kita. Oke, secara teori, secara doktrin kita udah tahu kok, udah pernah dengar ini. Tapi bagaimana kita mengimplementasikan ini? Saya tidak tahu apa profesi kita. Mungkin ada di antara kita pengusaha besar. Jadilah pengusaha. Atau mungkin kelak jadi konglomerat. Jadilah konglomerat yang memberikan yang terbaik. Saya kagum sama Bapak William Suryajaya almarhum, pendiri Astra. Mungkin ada di antara kita ya nggak kenal, dalam arti ya lahirnya setelah beliau meninggal begitu ya. Pendiri Astra itu, beliau punya prinsip gini, diberkati untuk jadi berkat. Hebat nggak? Dari mana dia tahu itu? Dari Alkitab. Kapan dia baca? Waktu dia di penjara. Dia pernah di penjara karena di waktu masuk penjara di Bandung. Di penjara itu dia ketemu Alkitab. Dia baca itu. Jadi sepanjang dia penjara bolak-balik baca Alkitab. Sampai akhirnya dia tobat terima Yesus. Dan dia betul-betul ingat diberkati untuk jadi berkat. Makanya pada waktu dia sudah jadi pengusaha besar, dia berpikir, perusahaanku ini harus seperti pohon beringin. Yang besar tapi bisa menjadi perteduhan buat banyak orang. Artinya menjadi berkat buat banyak orang. Apa yang dilakukan oleh beliau? Banyak sekali. Tidak monopoli. Parts mobil bagian ini, ya, misalnya untuk bagian kipasnya begitu ya, disubkan kepada siapa? Nanti bagian karpetnya, bagian apa lagi, bagian apa, disubkan kepada orang lain. Asal memenuhi standar itu, ayo boleh dimasukkan. Astranya sendiri hanya merakit. Sehingga benar-benar Om William ini dikenal sebagai konglomerat yang memberikan yang terbaik, membuka lapangan kerja. Oke, konglomerat kita ngomong terlalu tinggi. Ayo, mungkin ada di dalam ruangan ini orang yang jadi dokter atau calon dokter. Mari, jadilah dokter yang terbaik. Dengan cara bagaimana? Menghargai waktu orang. Jangan mentang-mentang dokter terus kita dibutuhkan, lalu biarkan orang lain terus ngantri berpanjang-panjang seperti itu. Kan bisa diatur. Misalnya setelah selesai ada pemantauan. Wah, ini nggak gampang. Saya kagum dengan satu orang dokter di Surabaya loh. Saya berpikir karena hamba Tuhan diperlakukan seperti itu. Diperlakukan bagaimana? Kalau udah pergi ke dokter itu, wah dia panjang lebar bertanya ini itu. Setelah itu baru memberikan obat. Obatnya tidak cespleng, mulai yang paling ringan. Kalau enggak ya mesti datang lagi. Kadang-kadang kita salah ngerti ya, wah enggak manjur itu. Tapi saya senang karena apa? Dia mulai dari yang paling ringan. Tapi yang saya kagum dan saya katakan beliau adalah dokter yang melakukan yang terbaik. Setelah 5 hari misalnya, kalau dia ngasih obat 5 hari ya. Setelah 5 hari, beliau akan telepon. Telepon loh.
Tapi ada kalanya WA. Bagaimana, sudah habis obatnya? Bagaimana keadaannya sekarang? Saya sampai malu. Saya sebagai hamba Tuhan, kalau nerima orang konseling, saya tuh sampai nggak balik lagi loh telepon orang yang konseling itu. Bagaimana keadaanmu setelah sekian lama? Saya nggak pantau lagi loh. Apakah orang yang konseling kepada saya lebih banyak daripada pasien dokter itu? Saya rasa enggak, dokter itu pasiennya pasti lebih banyak daripada saya. Nah, menurut saya itu dokter yang the best. Dia mempersembahkan hidupnya sebagai persembahan yang kudus, dalam arti sebagai dokter dia memberikan yang terbaik. Saya tidak tahu di ruangan ini kita masing-masing punya panggilan apa. Tapi apapun, ayo kita berikan yang terbaik. Kita berikan yang terbaik. Saya pernah jadi guru. Dari tingkat 2 baru naik ke tingkat 3. Jadi guru. Pada waktu saya pertama diterima jadi guru di sebuah sekolah yang kecil, saya lihat, aduh, kenapa sih ini daftar piket guru, daftar jadwal mengajar guru itu hanya dari 1 lembar kertas manila begitu ya. Sebagai wujud syukur karena saya sudah diterima di situ. Yang ngetesnya Bapak Pendeta Kaleb Tong ngetes saya pada waktu itu ya. Terus kemudian saya beli softboard, kemudian saya lembur, saya buatkan begitu ya. Selewat hari Minggu, kepala sekolahnya datang lihat, dia cari tahu siapa yang buat ini. Dia tahu saya, dia mau gantikan itu. Saya bilang nggak perlu. Bukan karena saya kelebihan uang, tapi saya mau mewujudkan rasa syukur. Saya belum tamat dari IKIP, tapi saya sudah diterima di sini jadi guru. Ini yang bisa saya lakukan. Ayo. Jadi guru pun kita bisa memberikan yang terbaik. Jadi apa saja, tidak harus jadi hamba Tuhan hidup itu. Kalau tadi dibilang seluruh hidup, tidak harus jadi hamba Tuhan. Tapi apapun panggilan kita, kita bisa memberikan yang terbaik, melakukan yang terbaik. Maaf, saya juga menemukan ada driver, supir bis. Saya juga kagum, jarang sekali ketemu supir bis seperti ini. Pada waktu masih kuliah di Malang, di tingkat 3, tingkat 4, tiap bulan 1 kali saya pulang ke Bali untuk pelayanan di Bali. Nah, itu langganan naik bis malam. Saya ingat bisnya Pemudi Express. Sekarang nggak tahu, udah nggak ada kayaknya, itu ya, jarang sekali ya. Kadang-kadang saya gregetan gitu ya, gregetan. Kok supir ini udah tahu malam kosong, kenapa ngikuti truk begitu ya, gitu. Satu kali saya tanya, Pak, kok nggak disalip aja tadi? Iya, tadi ada garis putih, ada garis kuning yang tidak putus-putus. Oh. Terus satu kali saya ketemu lagi. Kali ini dari Bali pulang ke Malang. Nggak tahu gimana itu sampainya bisa subuh sekali. Nah, pada waktu itu ya, bis itu masih boleh keliling nganter-nganter penumpang, nurunin penumpang begitu ya. Oh. Terus dia nurunin ada 1 penumpang, ibu-ibu. Udah turun, saya tuh pengen cepet sampai di kampus begitu ya, biar bisa tidur dulu sebelum kuliah. Nggak jalan-jalan bapaknya. Dia tungguin bel itu, orang itu ngebel rumah gitu ya, nggak dibukain. Terus dia ngomong sama kondekturnya, kasih tahu ibu itu naik dulu, ini masih pagi, bahaya, nanti kita antar balik. Saya penasaran, ini bapak ini orang Kristen bukan? Pak, siapa namanya? Dia sebut Mulyono. Waduh, saya udah berpikir ini bukan orang Kristen ya. Terus saya tanya, maaf Pak, Bapak kalau ibadah di mana? Dia sebut gereja. Saya langsung, nah ini loh. Jadi supir pun bisa memberikan yang terbaik lewat layanannya. Jadi dengan kata, jadi apapun kita bisa memberikan yang terbaik. Itulah mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang kudus. Yang kudus itu yang terbaik.
Mari kita maju satu lagi. Memberikan persembahan, karakteristik yang ketiga itu yang berkenan. Kata berkenan yang dipakai di sini itu artinya menyenangkan hati Tuhan. Nah, persembahan yang bagaimana yang menyenangkan hati Tuhan? Sederhananya, kalau kita mempersembahkan seluruh hidup kita, memberikan yang terbaik, maka dengan sendirinya itu sudah menyenangkan hati Tuhan. Tetapi secara lebih spesifik, mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang berkenan di hati Tuhan, itu memperhatikan seluruh tata cara hidup kita. Walaupun tata cara hidup itu jarang sekali dimutlakkan di dalam Alkitab. Tuhan hanya ngasih prinsipnya, tapi tata caranya jarang sekali dimutlakkan, kecuali ada hal-hal tertentu. Nah, walaupun seperti itu, kita perlu memperhatikan tata cara hidup kita. Kalau kita memperhatikan tata cara hidup, berarti hidup sesuai dengan cara yang Tuhan mau, dengan tata cara yang Tuhan mau. Pada waktu kita bisa hidup, memperhatikan tata cara yang Tuhan berikan kepada kita, itu mendatangkan kebaikan buat kita, dan itu menyenangkan hati Tuhan. Saya lihat di sini banyak kaula muda. Apakah kita pernah memperhatikan tata cara yang Tuhan berikan berkaitan dengan urusan kekudusan hidup dalam hal seksual? Di dalam Kejadian pasal yang pertama ayat 26-27, ayat 27-28. Di ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya laki-laki dan perempuan. Kemudian di ayat 28, Allah memberkati mereka. Terus urutan berikutnya Allah berfirman, beranak cuculah. Dari sini apa yang bisa kita pelajari? Pemberkatan nikah mendahului daripada beranak cucu. Itu tata cara yang Tuhan berikan. Jadi pemberkatan nikah mendahului daripada beranak cucu. Mungkin ada yang bela diri begini ya, bukan pemuda di sini, bukan ya. Tapi ada yang pinter ya, benar-benar pinter menggunakan akal budinya. Pak Nyoman, yang dibilang di sini kan pemberkatan nikah mendahului beranak cucu. Kan kami tidak beranak cucu, nggak punya anak, nggak punya cucu. Yang kami lakukan itu adalah ya hubungan seksual. Enggak kok, belum punya anak, belum punya cucu ya. Pinter ya. Tapi saya nggak mau kalah. Aturan ini dipertegas lagi oleh Tuhan di dalam Kejadian pasal yang kedua ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Coba lihat di sini urutannya. Bersatu mendahului daripada menjadi satu daging. Bersatu di situ, bersatu sebagai suami istri, dipanggil sebagai suami istri, diberkati sebagai suami istri. Setelah bersatu sebagai suami istri, diberkati sebagai suami istri, baru terus kemudian urutan berikutnya menjadi satu daging. Menjadi satu daging itu menyatu di dalam seluruh aspek, dan salah satunya itu berbicara tentang kesatuan secara fisik. Itu adalah hubungan seksual. Tuh. Jadi tata cara yang Tuhan berikan itu seperti itu. Kalau kita perhatikan dan kita tahu urutannya, lalu kita berjuang. Saya tahu tidak mudah. Masa saya muda seperti misalnya kebanyakan orang muda, kaula muda sekarang itu waktu saya, zamannya saya sudah berat. Tetapi saya tahu sekarang ini jauh lebih berat lagi. Kenapa? Dulu pada waktu saya masih muda belum ada HP. Sekarang itu sudah ada HP. Cukup dengan membuka di HP kita, walaupun tidak bermaksud ya, kita mencari-cari yang boten-boten gitu ya. Tapi nanti bisa muncul tuh. Saya loh pernah menyiapkan khotbah tentang kasih cari. Wis munculnya yang macam-macam. Dan saya tidak berani melanjutkannya. Karena saya sudah dengar
nanti dikejar begitu ya. Saya nanti nggak kuat lari, maklum sudah usia lanjut. Susah, berat saya tahu buat kalau muda masa kini. Tapi kalau kita mau kembali lagi kepada apa yang ditentukan oleh Tuhan, Tuhan akan memberikan kekuatan. Nah, kalau kita memperhatikan tata cara hidup kita, mau yang tertulis di dalam Alkitab maupun yang tidak tertulis di dalam Alkitab ya, kita perhatikan baik-baik tata cara itu. Terus kemudian kita hidup di dalam tata cara kebenaran umum maupun juga kebenaran khusus yang diberikan oleh Tuhan. Maka itu akan menjadi sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Pada waktu itu sudah memperkenankan hati Tuhan. Itu gabungan dari mempersembahkan hidup, seluruh hidup, mempersembahkan kudus yang terbaik buat Tuhan. Terus kemudian kita memperhatikan tata cara Tuhan. Maka dengan sendirinya itu yang disebut dengan satu persembahan, satu korban. Korbannya bukan dalam bentuk binatang, tapi hidup kita ini. Nah sekarang pertanyaannya, kita paling gak suka kan kalau diberikan perintah atau nasihat. Dasarnya itu apa sih? Dasar daripada nasihat Paulus ini adalah kemurahan Tuhan. Coba perhatikan ya, ayat yang tadi saya bacakan Roma 12 ayat 1 itu dimulai dengan karena itu. Karena itu tuh karena apa? Pasti ada kaitannya kan dengan ayat sebelumnya. Ini terkait dengan pasal 11 ayat 36. Segala sesuatu itu berasal dari Allah. Oleh Allah. Kepada Allah, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah ini Roma pasal 1 sampai pasal 11 itu berbicara tentang manusia itu diciptakan oleh Tuhan, tapi jatuh di dalam dosa. Tapi setelah jatuh di dalam dosa, tidak dibuang oleh Tuhan. Tuhan menyayangi manusia yang jatuh di dalam dosa itu. Bahkan Tuhan sendiri yang menjadi pengganti, agar manusia yang jatuh di dalam dosa itu tidak menerima hukuman kekal. Dan Allah yang menggantikannya. Dan itu diceritakan. Kalau manusia sudah dosa, upahnya maut, tetapi pada waktu udah terima Yesus sebagai juru selamat, maka dia betul-betul mendapat satu kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan itu artinya belas kasihan dari Tuhan. Belas kasihan Tuhan itu artinya apa? Sesuatu yang berasal dari Tuhan diperuntukkan bagi kita, itu karena kita lemah, berdaya, nggak mampu, tapi Tuhan sayang kepada kita. Jadi dasarnya itu. Terus kemudian di dalam pasal 12 ayat yang 1 tadi, kan Paulus mengatakan, karena itu aku menasihatkan kamu saudara-saudara, demi kemurahan Allah. Ini dasarnya. Karena ada Allah yang begitu sayang kepada kita. Sehingga Allah yang begitu sayang kepada kita, itu mengorbankan diri agar kita yang disayang ini boleh mendapatkan satu kehidupan yang kekal. Itu kemurahan Allah. Kalau kita perhatikan ratapan kemurahan Allah ini loh, belas kasihan Allah ini, bukan hanya selalu ada, tapi selalu baru. Tiap hari dikatakan seperti itu. Jadi benar-benar kemurahan Allah itu luar biasa. Itu sebabnya terus Paulus mengatakan, aku menasihatkan kamu. Kata nasihat di sini, kadang-kadang kan kita kalau dengar nasihat, mau dengar, mau lakukan, ya gimana saya. Mau dengar, tidak mau lakukan, ya gimana saya. Mau dengar, mau melakukan, gimana saya. Tapi kata nasihat yang dimaksud di dalam ayat 12 ayat 1 ini bukan hanya boleh didengar, tetapi harus diperhatikan dan diupayakan, diperjuangkan untuk dilakukan. Kenapa? Karena dasarnya itu sekali lagi adalah kasih dari Tuhan. Agak bias ya buat kita, karena kita sudah terlalu sering untuk mendengarkannya.
Tapi saya sampaikan dalam satu kisah. Ada satu keluarga punya beberapa anak. Salah satunya itu dijuluki anak hitam. Bukan karena warna baju yang disukai itu hitam, bukan juga karena warna kulitnya hitam, tapi karena perilakunya dari sejak kecil gitu ya. Itu sukanya melawan, sukanya memberontak, sukanya itu melanggar, sukanya itu bikin onar, sukanya itu merugikan orang. Itu ternyata anak yang dijuluki anak hitam ini satu kali berurusan dengan pihak kepolisian dan bermuara di pengadilan. Nah, di pengadilan dia dituntut oleh jaksa. Kenapa? Satu, karena dia bukan hanya pemakai narkoba, tetapi dia juga pengedar narkoba. Perlu uang banyak kan? Dia itu yang namanya merampok, kepergok, sampai membunuh orang. Nah, sekarang masuk ke pengadilan. Lalu di pengadilan diadili. Dia duduk di kursi terdakwa. Kemudian hakimnya keluar. Setelah mendengarkan itu semua, hakimnya memutuskan hukuman mati. Pada waktu itu si terdakwa ini berteriak seperti ini, "Saudaraku!" Karena ternyata yang jadi hakim yang bertugas waktu itu adalah saudara dia. "Saudaraku, engkau tidak mengasihi aku. Katanya engkau orang Kristen. Di mana kasihmu itu? Aku senang pada waktu melihat engkau duduk sebagai hakim karena aku berpikir aku akan dibebaskan. Tapi di mana kasihmu, saudaraku? Engkau dan aku bukan hanya saudara, bukan hanya keluar dari satu kandungan yang sama, tapi engkau itu satu kantong dengan aku. Kita itu kembar loh." Terus kemudian dia itu diamankan, digiring keluar. Seperti biasa ya, kalau orang menjelang dieksekusi boleh didampingi oleh rohaniwan, tapi boleh juga dikunjungi oleh salah satu anggota keluarga, karena dia sudah tidak punya papa mama lagi. Nah, yang berkunjung itu adalah saudara kembarnya yang satu kantong sama dia itu loh. Tapi sekarang dia tidak lagi menggunakan pakaian hakim. Dia menggunakan pakaian biasa. Terus dia masuk. Setelah masuk dia hanya ngomong kepada saudaranya, "Kalau aku hari ini mati, aku tahu akan pergi kemana. Tapi kalau engkau mati hari ini, engkau akan pergi kemana? Sekarang cepat buka bajumu." Bingung kan itu yang di penjara itu, bingung. "Ayo, kita nggak punya waktu, cepat buka bajumu," sambil ngomong, "Sebagai hakim, aku tidak bisa membebaskan engkau karena memang engkau layak untuk dihukum mati. Tapi sebagai seorang saudara, aku sekarang mengasihi engkau. Aku yang akan menggantikan engkau. Tapi aku minta setelah ini ya, kamu tuh berubah. Hargai hidupmu. Hargai. Aku sekarang mau menggantikan engkau." Sambil bisik-bisik seperti itu. Singkat kisah, tukar pakaian. Lalu pada jam eksekusi sudah ditentukan. Satu tempat, ruangan, udah ada rohaniwan. Siapa yang mau dieksekusi? Saudara yang jadi hakim yang sekarang menggantikan dia. Singkat kisah, didor, udah ditembak. Nah, dari kisah ini saya ingin menyampaikan, Tuhan kita itu Tuhan yang adil. Sebagai Tuhan yang adil, hukuman itu harus dijatuhkan. Tapi Tuhan kita juga adalah Tuhan yang welas asih, yang penuh dengan belas kasihan. Di dalam kasihnya, Tuhan itu menggantikan kita. Medio bulan depan, kita akan bersama-sama memperingati Paskah. Kita ingat bagaimana Tuhan disalib. Salib itu adalah perpaduan daripada keadilan dan kasih Allah.
Di salib itu bertemu keadilan dan kasih Allah. Salib itu yang salah dihukum. Tapi kasih Tuhan yang menggantikan manusia yang bersalah. Inilah yang dimaksud dengan kemurahan. Nggak pantas kok. Nggak masuk akal. Tapi ini super rasional. Ini yang Allah lakukan. Dengan dasar ini, maka Paulus meminta demi kemurahan Allah dan bagi Allah, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang kudus berkenan kepada. Mari jemaat yang disayang oleh Tuhan, saya mau kita boleh mengisi kehidupan kita dengan versi yang baru. Mempersembahkan seluruh hidup kita. Memberikan yang terbaik apapun panggilan hidup kita. Memperhatikan tata cara ini. Tadi itu hanya 1-2 contoh saja. Tapi kita perhatikan seluruhnya. Dan itu kita lakukan karena Allah sudah terlebih dahulu berbuat sesuatu kepada kita. Dan biarlah kita sekarang sembah Tuhan. Dan kita persembahkan tubuh kita untuk menyenangkan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Bukan kali ini ya Tuhan kami mendengarkan firman dari Roma pasal 12 ayat 1 ini. Bahkan kami sendiri ya Tuhan sudah berulang-ulang untuk membacanya. Entah kenapa Tuhan masih saja membacakan hal ini dan memperdengarkan ini kepada kami. Sekarang ya Tuhan sudah lebih jelas buat kami. Kami harus mempersembahkan tubuh ini. Bukan hanya hari-hari tertentu, jam-jam tertentu Tuhan. Tapi seluruh hidup yang ditebus oleh Tuhan, kami boleh persembahkan kepada Engkau. Walaupun kami bukan menjadi hamba Tuhan, bukan menjadi pendeta Tuhan. Tapi apapun panggilan hidup kami harus memberikan yang terbaik Tuhan. Kalau Tuhan izinkan kelak jadi pengusaha besar, biarlah kami boleh menjadi pengusaha memberikan yang terbaik. Kalau kami jadi dokter, kami memberikan yang terbaik. Kalau kami jadi apa saja, kami boleh memberikan yang terbaik Tuhan. Agar semuanya itu boleh menyukakan hati Tuhan. Tolong juga bantu kami memperhatikan walaupun ada hal-hal kecil, hal-hal sepele. Apalagi hal-hal prinsip Tuhan yang Tuhan sudah tetapkan. Kami betul-betul ya Tuhan perhatikan itu dan kami boleh taati itu Tuhan. Sehingga dengan demikian Tuhan, pengorbanan Tuhan sebagai bukti kasih kepada kami, itu boleh ya Tuhan menyulut kehidupan kami untuk memberikan yang terbaik kepada Engkau. Terima kasih Tuhan untuk sabda-Mu ini. Mohon Roh Kudus terus memetraikan firman ini di dalam kehidupan kami. Mohon Roh Kudus terus memberikan kepada kami pencerahan untuk kami boleh menemukan bagaimana mengaplikasikan kebenaran ini di dalam kehidupan kami. Dari diri kami sendiri kami tidak akan pernah mampu Tuhan. Tapi kami mau mendasarkannya hanya kepada pertolongan dari Tuhan yang sudah berbelas kasihan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Maka sekarang saudara, mari di akhir ibadah ini kita sama-sama berdiri dan kita boleh menyanyikan doksologi, kemuliaan bagi Tuhan.
terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkatimu dan melindungimu, saudara-saudaraku. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan damai sejahtera, supaya kita semua boleh mempersembahkan hidup kita bagi kemuliaan nama-Nya. Amin. Silakan mengambil doa teduh, saudara-saudara. Tes. Pengumuman. Digital ministry, terus habis itu ibadah Pak Jumat Agung. Baik, saudara-saudara, selamat hari Minggu buat saudara sekalian. Di akhir ibadah ini ada beberapa hal yang saya umumkan nanti terus kemudian disambung oleh Saudara Hendra ya. Yang pertama, terima kasih Pak Nyoman untuk kesediaannya boleh melayani kita semua hari ini. Semoga firman Tuhan yang sudah diberitakan boleh sungguh-sungguh berbicara dan mengubah kehidupan kita ya. Saya menyampaikan satu pengumuman yang penting, saudara. Setelah didiskusikan dan digumulkan oleh kami, para pemimpin gereja, segenap rohaniwan dan para majelis, maka diumumkan bahwa mulai minggu pertama bulan depan, kehadiran saudara-saudara di tempat ini, ya, ketika beribadah hari Minggu, tidak lagi diperlukan ataupun tidak lagi diharuskan untuk mendaftar via WhatsApp gereja, ya, seperti yang selama ini sudah dilakukan. Kita mempertimbangkan bagaimana kasus COVID sudah semakin melandai, keadaan sudah semakin membaik. Kami hanya berharap setiap kali saudara-saudara untuk datang beribadah, bukan cuma di sini, tapi juga dalam setiap aspek sebetulnya ya, kegiatan di tempat lain, kita tetap menjaga diri kita maupun menjaga orang lain di sekitar kita dengan cara menetapkan protokol kesehatan, tetap memakai masker dengan baik, dengan disiplin ya. Kapasitas ruang ibadah ini sesungguhnya masih sangat mencukupi ya. Itu sebabnya kami para majelis sudah memutuskan mulai minggu depan sudah tidak perlu lagi mendaftar ataupun memesan kursi untuk kehadiran saudara. Semoga dengan saudara yang masih ada di rumah ya, untuk memakai kesempatan yang ada ya, dengan kondisi yang sudah semakin membaik, supaya kita sama-sama boleh beribadah bersama ya, hadir secara fisik di rumah Tuhan. Karena ibadah secara fisik itu bagaimanapun adalah bukan hanya penyembahan kita pribadi kepada Tuhan, tapi juga pelayanan kita kepada sesama kita ya. Jadi saya mendorong kepada saudara sekalian untuk bisa bersama-sama hadir, apalagi minggu depan dalam beberapa minggu kita sudah akan merayakan Jumat Agung dan Paskah ya. Mari kita siapkan hati kita dengan sebaik-baiknya. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Silakan Saudara Hendra melanjutkan. Ya, saya ada 4 buah pengumuman bagi saudara-saudara sekalian. Yang pertama, pengumuman dari tim Digital Ministry, bisa ditampilkan mungkin untuk videonya. Oke, ada videonya. Yeah. Thanks for choosing God. How may I help you? Yes, that sin is covered. Yes, that sin is covered. I ain't never heard that one before, but I promise you that sin is covered. You are still loved by God, all right? No problem, my dear. Now, make good choices and don't go seeing for yourself because Jesus already seen it all. Trust me. Take care. Oke, baik. Mungkin saudara-saudari bertanya gitu ya, ini ngapain gitu ditampilin video TikTok gitu. Nah, khususnya bagi saudara-saudari sekalian yang ingin mengekspresikan diri tetapi juga demi kemuliaan Tuhan, kami dari tim Digital Ministry akan mewakili
dan memfasilitasi apa yang saudara-saudari inginkan gitu. Yaitu kami akan membuka digital ministry khususnya dalam pembuatan video seperti yang tadi saudara-saudari sudah melihatnya. Ada 3 hal yang kami butuhkan dari partisipasi saudara-saudari sekalian. Yang pertama, kami membutuhkan jemaat yang melayani di dalam digital ministry, yaitu yang pertama adalah untuk membuat tim talent. Jadi kita akan meng-create sebuah tim yang akan tampil, ya. Tim talent itu tugasnya apa? Yang tugasnya adalah orang yang akan menjadi talent atau menjadi artis, ya, modelnya. Makanya tadi saya katakan bagi saudara-saudari yang ingin mengekspresikan diri, nah disinilah wadah yang tepat saya kira. Jadi akan menjadi artis di video atau konten yang akan kita buat, ya. Kira-kira kita membutuhkan 3 sampai 5 orang jemaat, bebas dari kalangan umur manapun gitu ya. Kalau bisa lintas generation ya, jadi tidak hanya didominasi oleh kaum muda saja begitu. Terus kriterianya gampang saudara, yaitu kriterianya adalah dibutuhkan orang yang percaya diri dan juga murah senyum. Nah saya yakin kriterianya udah lengkap dan sudah bisa dipenuhi ya bagi saudara-saudari sekalian. Yang kedua ya, kita juga membutuhkan content creator atau penulis skrip di sini. Tugasnya adalah orang-orang yang membantu memikirkan konsep atau ide-ide kreatif gitu ya untuk konten-konten yang akan kita buat. Nah, kriteria dari konten kreator ini adalah dibutuhkan yang pertama pasti jelas adalah kreativitas, kedua aktif di dalam sosial media, ya itu aktifnya di dalam mengupload atau di dalam view gitu ya, di dalam melihat video-video yang kekini gitu. Dan juga update dengan tren atau konten yang ada sekarang. Jadi dibutuhkan yang kedua adalah konten kreator, yang ketiga adalah admin atau editor di sini. Nah, tugasnya apa? Yaitu orang yang membantu menjadi admin di dalam platform-platform media di BCS dan bisa membantu edit konten. Jadi dibutuhkan seorang admin atau editor di sini. Kriterianya apa? Ia adalah orang yang mempunyai kemampuan editing video gitu. Jadi ini terbuka buat saudari-saudari sekalian untuk mendaftar untuk berpartisipasi di dalam digital ministry. Nanti bisa menghubungi saya atau tim digital ministry lainnya. Ini pengumuman yang pertama. Lalu ada pengumuman kedua, sehubungan kita akan mengadakan ibadah Jumat Agung ya pada tanggal 15 April nanti. Itu akan dilangsungkan secara onsite pada pukul 16.30. Nah, tapi bagi jemaat-jemaat yang ingin berpartisipasi hadir, kami mengharapkan untuk mendaftarkannya terlebih dahulu. Bisa scan barcode yang ada di depan atau juga yang sudah disediakan di meja registrasi di belakang. Nah, tujuannya apa? Kita perlu registrasi terlebih dahulu sebab nanti ada disertai dengan ibadah puasa. Dan kita akan menyiapkan konsumsi gitu ya bagi jemaat yang sudah mendaftarkan dirinya di ibadah Jumat Agung. Karena itu perlu untuk mendaftarkan diri terlebih dahulu. Lalu pengumuman yang ketiga ya, saya menghimbau untuk bagi jemaat-jemaat sekalian, bagi saudara-saudari untuk berpartisipasi di dalam persekutuan doa Rabu yang rutin kita langsungkan setiap minggunya gitu ya. Dan yang keempat, pengumuman yang terakhir, terima kasih untuk saudara-saudari yang sudah mengisi form pelayanan seperti yang diminta oleh penginjil Tasya. Bagi saudara-saudari yang mengisi untuk pelayanan PAW, saudara-saudari akan mulai dijadwalkan mulai bulan Mei gitu ya. Nah, bagi yang belum mengisi form pelayanan, form akan terus dibuka sampai akhir bulan ini gitu ya. Jadi formnya masih bisa diisi bagi saudara-saudari yang masih mau untuk join. Nah, saudara-saudari yang punya kerinduan untuk melayani diharapkan dapat mengisi form tersebut. Demikian pengumuman yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.